Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Sandi, NIM 240-376. Asal kampus Yayan Palopo, jurusan atau prodi manajemen bisnis syariah. Di sini saya mengerjakan tugas dari dosen pengampu mata kuliah komunikasi pemasaran. Langsung saja saya masuk ke dalam tugasnya. Yang pertama itu jelaskan dasar-dasar komunikasi, dan kemudian jelaskan juga bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Dalam dasar-dasar komunikasi ada 5 poin dalam dasar-dasar komunikasi. Yang pertama itu kita ketahui dulu siapa pengirim daripada pesan atau informasi ini. Kemudian yang kedua, apa pesannya, apa pesan ataupun informasi yang disampaikan si pengirim ini. Kemudian yang ketiga, dalam menyampaikan informasi ini media apa yang digunakan. Kemudian yang keempat, siapa penerima daripada pesan informasi ini yang ingin disampaikan oleh si pengirim, siapa penerimanya. Kemudian yang keempat, apa dampak atau hasil daripada komunikasi ini. Itu adalah 5 dasar dalam komunikasi. Kemudian bagaimana cara menciptakan komunikasi yang efektif. Dalam menciptakan komunikasi yang efektif, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah mendengarkan lawan bicara. Kenapa? Karena jika kita tidak mendengarkan lawan bicara, kita akan dianggap sebagai individu yang egois. Seperti itu, karena hanya memperhatikan diri kita sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Nah, jadi maksudnya di sini adalah kita harus memperhatikan bukan memperhatikan, tapi memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berbicara. Kemudian kita sebagai pendengar yang baik, seperti itu. Jadi di sini dengan kita melakukan hal seperti itu, artinya kita sudah bisa menjadi lawan bicara yang baik dan benar. Kemudian yang kedua itu memberikan pertanyaan. Maksudnya di sini adalah bukan memberikan pertanyaan yang kritis atau segala macam. Jadi maksudnya di sini memberikan pertanyaan itu seakan-akan kita ini mengerti, atau kita seakan-akan sudah menjadi pendengar yang baik menjadi pendengar yang baik dari lawan bicara kita. Jadi seakan-akan kita di sini itu sudah menjadi pendengar yang baik karena kita memperhatikan apa yang lawan bicara kita sampaikan. Seperti itu. Jadi dengan kita memberikan pertanyaan, artinya kita sudah dianggap bahwa kita ini sudah kita ini memperhatikan apa yang teman kita ini bicarakan, misalnya teman. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ini lakukan gerakan verbal ataupun non verbal. Maksud saya di sini yaitu gerakan non verbal ini yaitu misalnya dengan mengangguk seperti ini, kemudian tersenyum. Kenapa dengan kita mengangguk ataupun tersenyum? Artinya kita dianggap sebagai pendengar yang baik. Kita memperhatikan apa yang lawan bicara kita sampaikan, seperti itu. Kemudian gerakan verbal maksud saya di sini adalah dalam menyampaikan informasi ataupun tanggapan itu harus secara jelas kepada lawan bicara. Itu maksud saya gerakan verbal. Nah, dalam menciptakan komunikasi yang efektif ini ada 3 macam yang harus kita perhatikan juga. Yang pertama, tidak memotong lawan bicara. Tidak memotong lawan bicara kita, misalnya sementara dia menyampaikan sesuatu ataupun sementara dia menyampaikan pesan, kemudian kita langsung memotong bicaranya. Itu tidak baik ya.
karena itu sesuatu hal yang tidak sopan, jadi tidak cocok untuk dilakukan dalam komunikasi. Misalnya kita sementara berkomunikasi, kemudian kita tiba-tiba melakukan hal seperti itu. Kemudian yang kedua itu kita kuasai materi kita. Nah, maksud saya di sini yaitu kita kuasai materi kita ini maksudnya kita harus tahu dulu apa yang pesan ataupun informasi yang ingin kita sampaikan. Kita harus tahu dulu apa ini, informasi apa ini. Seperti itu, kita harus tahu secara jelas. Kita harus tahu secara jelas materi daripada informasi atau pesan ini yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang ketiga itu adalah memperhatikan gaya bahasa. Jadi maksud saya di sini kita harus dalam menyampaikan informasi atau pesan itu kita harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh si penerima pesan ataupun informasi ini. Ataupun kita juga perhatikan dulu, misalnya jika kita harus perhatikan dulu penerima pesan atau informasi kita. Jangan sampai penerima atau pesan informasi kita ini adalah orang dari luar atau orang Belanda, maksudnya orang Inggris. Dia tidak paham dengan bahasa Indonesia, kemudian kita langsung menyampaikan informasi kepadanya secara jelas tentang Indonesia. Misalnya kita menyampaikan bahwa Indonesia ini indah, Indonesia ini ramah orangnya, seperti itu, tapi dia tidak paham meskipun kita sudah menyampaikannya dengan secara jelas, dengan secara sistematis, tapi dia tidak paham. Kenapa? Karena bahasa kita juga, dia tidak paham dengan bahasa kita. Jadi meskipun kita sudah menyampaikan secara jelas, secara terperinci, tapi dia tidak paham, ya mau di apa. Jadi kita harus perhatikan dulu jika lawan bicara kita ini seorang bule, jadi kita harus juga menyelaraskan. Artinya di sini kita juga harus menggunakan bahasa yang bisa dia mengerti, seperti itu. Baik, lanjut pertanyaan kedua, yaitu apakah Anda setuju jika segmentasi ini merupakan fokus utama dalam sebuah pemasaran? Kalau bagi saya setuju. Kenapa? Karena segmentasi ini merupakan proses pembagian konsumen. Proses pembagian konsumen menjadi sekelompok orang-orang yang memiliki kebutuhan ataupun kesamaan ataupun keinginan terhadap suatu produk. Nah, jika pertanyaannya bahwa segmentasi ini merupakan fokus utama dalam sebuah pemasaran, apakah saya setuju atau tidak? Kalau bagi saya setuju. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa komunitas pasar atau konsumen ini memiliki sifat heterogen. Maksudnya di sini sifat heterogen itu adalah kumpulan zat atau dua atau lebih yang memiliki komposisi yang tidak merata, seperti itu. Jadi produk kita ini, jadi segmentasi ini sangat diperlukan. Kenapa? Agar kita tahu di mana kita ingin tempatkan produk kita. Kemudian saya kasih contoh kasus, misalnya susu dengkau. Kan dalam susu dengkau itu ada pembatasan umur. Ada yang untuk anak bayi, ada yang untuk remaja, dan ada yang untuk orang tua. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Jika dalam pemasaran itu tidak ada segmentasinya, maka jangan sampai produk yang tadinya khusus untuk bayi kita berikan kepada orang tua, kemudian susu untuk orang tua kita berikan kepada bayi, seperti itu jika tidak ada segmentasinya. Jadi bagi saya seperti itu, bahwa segmentasi ini merupakan fokus utama dalam sebuah pemasaran. Lanjut nomor 3, pertanyaannya yaitu rasionalkah komunikasi pemasaran terintegrasi ini diterapkan dalam usaha atau sebuah perusahaan yang skalanya itu kecil, menengah, ataupun atas atau di atas rata-rata. Kemudian kapan dilaksanakan komunikasi pemasaran terintegrasi ini? Nah, kalau saya itu untuk semua skala sih bisa, karena manfaatnya ini yaitu dapat membangun kepercayaan seorang konsumen.
ya dapat membangun kepercayaan konsumen terhadap terhadap brand atau terhadap merek produk kita atau perusahaan kita. Kemudian kepercayaan ini akan menjadikan konsumen itu menjadi loyal ataupun setia kepada kita terhadap perusahaan ataupun mereknya juga, merek kita sendiri. Nah, adapun komunikasi pemasaran ini itu juga dapat menggabungkan semua elemen komunikasi pemasaran seperti periklanan, promosi, serta pemasaran via internet juga bisa. Kapan pelaksanaan komunikasi pemasaran yang terintegrasi ini? Kalau menurut saya sih, Anda harus matangkan dulu seluruh rencana integrasi pemasaran agar tidak terjadi miskomunikasi pada audiens kita sendiri dan akhirnya berujung pada peningkatan risiko kegagalan pemasaran. Lanjut soal nomor 4, pertanyaannya itu apakah sama iklan dan promosi ini? Nah, dan manakah level yang tertinggi, apakah iklan atau promosi? Kalau menurut saya, iklan dan promosi ini itu berbeda jika dilihat dari jangka waktunya saja. Iklan ini merupakan penjualan yang memiliki jangka waktu yang panjang, sedangkan promosi ini memiliki jangka waktu yang pendek. Nah, jadi level tertinggi antara promosi dan iklan ini adalah yaitu promosi. Kenapa saya katakan promosi? Kan jika dilihat dari pengertiannya, iklan ini merupakan bentuk pesan tentang sebuah produk pada sebuah perusahaan. Kemudian sedangkan promosi ini adalah lebih mengacu kepada mengkomunikasikan produk tersebut kepada konsumen. Nah, kenapa sih bilang lebih di atas promosi daripada iklan? Karena iklan ini merupakan bagian daripada promosi. Seperti itu. Jadi iklan ini merupakan bagian daripada promosi itu sendiri, dan kemudian promosi ini merupakan bagian dari marketing mix atau bauran pemasaran. Baik, soal nomor 5 terakhir, coba amati iklan pada smartphone. Pendekatan yang dilakukan pada iklan smartphone dan pendekatan seperti apa yang dilakukan pada media massa, dan bagaimana dengan produk yang sejenis pada smartphone ini misalnya Telkomsel dan Indosat. Nah, jika kita ingin mengkajinya dari segi pandangan mata saja yang terlihat pada media, misalnya dalam televisi ataupun HP atau video-video yang tersebar di YouTube dan lain-lain, jika dilihat dari bentuk iklannya saja, menurut saya kalau smartphone ini iklannya itu banyak campurannya. Jadi dalam beragam iklan dalam smartphone, maksudnya sini ada campuran dalamnya. Misalnya dalam iklan smartphone itu ada juga unsur komedinya seperti itu untuk menarik konsumennya. Nah, sedangkan pada produk yang sejenis misalnya Telkomsel atau Indosat itu tidak terlalu. Nah, pada smartphone ini lebih timbul unsur komedinya seperti itu kalau dalam iklan smartphone. Nah, kalau untuk dari segi penggunaan jaringannya lebih dominan Telkomsel. Kenapa? Karena jaringan Telkomsel ini lebih luas jangkauannya daripada smartphone dan produk lain. Kalau itu seperti kalau dilihat dari manfaatnya atau penggunaan jaringannya, jadi Telkomsel ini lebih luas daripada smartphone. Tapi jika dilihat dari segi tampilan iklan, kalau menurut saya sih lebih bagus smartphone. Kenapa? Karena dalam iklannya itu beragam, ada promo, ada pokoknya macam-macam lah. Ada juga unsur komedinya untuk menarik konsumennya seperti itu.
Baik, terima kasih, mungkin itu saja jawaban dari saya. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.